Semua alhamdulillah baik. Tapi ini kelihatan sahabat ya. Apa karena Asma yang salah lihat? Apa Mbak Halimah emang bener-bener kok tambah kurus? Iya, soalnya di rumah majikan itu semuanya pada diet, nggak pernah makan nasi. Mungkin satu minggu sekali makan nasi. Makannya itu pagi cuma tamis, ya roti gitu. Juga malamnya juga sama. Semua pokoknya sehari-harinya itu cuma makan tamis, ya samuli gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Asma TKW Arab Saudi. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, Asma di video kali ini sekarang berada di rumahnya Mbak Halimah. Ini Mbak Halimah sudah datang dari rumah majikan yang selama 40 hari dikontrak oleh majikan, sekarang sudah datang. Namun seperti biasa, sebelum Asma melanjutkan ke video-video selanjutnya, jangan lupa di subscribe, like dan komennya, dan share ke sosial media yang kalian punya agar channel Asma TKW Arab Saudi tambah berkembang. Nah sahabat, sekarang Asma mau nanya langsung sama Mbak Halimahnya gimana waktu kerja selama 40 hari sama majikan. Sekarang sudah berada di samping Mbak Halimah sayanya. Sekarang saya mau tanya-tanya ya. Assalamualaikum Mbak Halimah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Aduh, selama 40 hari gimana ini Asma ditinggal? Nggak kangen ya? Ya kangen banget sih, tapi gimana lagi? Karena sama Iya, majikan ya. majikan, iya. Sudah dikontrak selama 40 hari ya? Iya, selama 40 hari Iya, dikontrak. Masya Allah. Gimana kerja di rumah majikan selama 40 hari? Alhamdulillah majikannya baik. Alhamdulillah, Masya Allah majikannya baik. Gajinya lancar ya? Gajinya lancar, Alhamdulillah. Saya pulang itu semuanya dikasih semua. Masya Gajiannya Allah. itu Masya Allah. dikasih semua, Alhamdulillah baik. Tapi ini kelihatan sahabat ya. Apa karena Asma yang salah lihat? Apa Mbak Halimah emang bener-bener kok tambah kurus? Iya, soalnya di rumah majikan itu semuanya pada diet, nggak pernah makan nasi. Mungkin satu minggu sekali makan nasi. Makannya itu pagi cuma tamis, ya roti gitu. Juga malamnya juga sama. Semua pokoknya sehari-harinya itu cuma makan tamis, ya samuli gitu. Ya pembantunya ya juga ikut juga makan. Nah, Seminggu makanya sekali sahabat. makan nasi gitu. Iya, makanya sahabat saya melihat raut wajah sama badan gitu. Ini kelihatan tambah kurus gitu. Padahal saya cuma ditinggal selama 40 hari loh sahabat. Kok kata saya ini tambah kurus gitu sahabat. Makanya katanya ini makannya diet, terus 1 minggu sekali makan nasi ya Mbak Iya, Halimah ya. satu minggu makan nasi, masak nasi majikannya. Sehari-harinya itu tamis, Aduh, terus makan tamis sama terus katanya. samulis, ya sama roti-roti kayak gitulah. Aduh, pantesan tambah kurus. Sekarang BB berapa ini sekarang? Dulu yang waktu belum berangkat kerja Yang bareng saya terus ya. yang bareng sampean terus itu Heeh. 70. Sekarang ditimbang tinggal 60. Aduh. 10 kilo habis. Aduh, hilang 10 kilo sahabat. Selama 40 hari ini melayani majikan dengan tamu-tamunya gitu. Sekarang turun berapa? Turun 10 kilo. Jadi nggak usah diet. Udah Nggak usah dia di rumah ya. majikan. Masya Allah. Terus ngomong-ngomong Mbak Halimah, kerjaan di rumah majikan itu apaan yang kamu kerjakan gitu? Ya setiap hari itu ngelayanin tamu, siang, malam itu tamu setiap hari, kadang-kadang sampai jam 2, jam 3 gitu tamunya itu kalau pulang. Tidurnya juga Tidurnya sampean? jam 3 gitu. Terus bangun Bangun jam 9. jam 9 pagi? Iya. Terus jam 9 pagi itu apa yang dikerjain? Iya itu anaknya yang bayi itu nangis terus, ngangatiin pampres, yang
bikin susu, ibunya ya tidur, majikan perempuannya tidur, saya Iya. yang megang. Iya, karena ini sahabat mungkin ya, kalau orang sini karena kita itu sudah punya pembantu, terus dia itu mikirnya karena saya sudah ngegaji dia gitu, jadi biarin aja dia yang ngurus gitu. Terus anaknya laki apa perempuan? Perempuan. Oh, Kalau udah perempuan. tidur baru saya kerja gitu, ditinggal sama saya tidur, baru saya beres-beres bersih-bersih rumah gitu. Kalau sebelum tidur nggak bisa, soalnya pas nangis terus kalau ditinggal itu. Jadi sampean sambil ngurus itu bayi sambil kerja. Iya gitu. Aduh sahabat, jadi ya sahabat nggak enak ya. Jadi pembantu rumah tangga itu nginep gitu. Jadi nggak enaknya sih gimana sih? Soalnya selama 24 jam ya. Iya 24 jam itu. 24 jam itu nggak berhenti kecuali mungkin sholat ya Mbak Halim ya. Sholat, iya. Sholat sama mungkin waktunya kita makan gitu ya. Iya. Aduh, capek ya. Pantesan sahabat kemungkinan Mbak Halimah tidurnya kurang. Kurang tidur jam 3 tidur, kadang-kadang jam 2 tidurnya itu. Kalau anaknya nangis itu walaupun jam 3 dibangunin jam 3 malam itu. Meskipun sampean misalnya sudah tidur. Iya, kalau anaknya nangis itu dibangunin gitu, diketok pintu, katanya anak saya nangis bikinin susu katanya. Ya udah saya bangun, dan namanya pembantu iya, gimana? betul. Gitu. Pembantu terus kita dibayar ya Mbak Halimah. Kita dibayar, Kita cuma harus sabar. bisa nurut aja ya apa yang Harus sabar. yang majikan mau ya. Gitu. Aduh sahabat, kayaknya ini ceritanya Mbak Halimah ini kayaknya menurut saya itu berat kerjaannya sahabat. Soalnya apa sih? Tidur, iya, tidur kurang. Terus makanan juga itu 1 minggu sekali makan nasi sahabat. Biasanya kan kita setiap harinya Kalau orang Indonesia kan setiap hari makan nasi. Iya, nyampe ke betul. rumah majikan cuma makan roti. Roti. Roti kata saya itu cuma jajan. Bukan buat nyemil doang. Nyemil doang. Aduh. Lapar kan, cuma udah makan tapi lapar. Tapi kan nanti meskipun habis makan Mbak Halimah, biasanya kan kalau di rumah majikan itu kalau nginep seperti sampean nggak diem kan, habis makan kita muter kerja lagi kan. Iya, kerja lagi. Lagi gosok gitu. Gosok baju, Tapi kalau ya. majikannya itu kalau ada suaminya nggak manggil saya gitu. Kalau nggak ada suaminya kan suaminya nggak diem di rumah. Suaminya pergi terus asar itu udah pergi sampai jam 3 malam gitu. Baru pulang. Iya, saya duduk sama anaknya sama majikan gitu. Sama. Jadi majikan itu nggak ikut campur masalahnya anak. Saya yang megang siang malam gitu. Saya yang megang. Kalau lagi makan majikan saya yang megang. Makannya itu majikan sambil nonton film. Ya kan lama. Enggak kayak kita ya. Kalau kita mah buru-buru Iya. makan karena mikir kerjaan gitu ya. Iya. Kalau dia nyantai sambil nonton gitu. mungkin. Terus habis gitu mikirnya, alah anak saya kalau nangis ada pembantu. Iya. Terus kalau misalnya minta susu ada yang bikinin. Iya itu. Gitu ya. Terus Mbak Halimah itu males banget. Terus Mbak Halimah itu tamu-tamu itu banyak datangnya Mbak Halimah. Masya Allah kalau tamu-tamu itu banyak banget itu. Setiap Selama hari, 40 hari itu selama ya? 40 hari itu setiap hari 5, 7 itu tamu-tamunya datangnya setiap itu. hari ya. Tapi Masya Allah itu bawaannya itu emas. Hadiahnya itu bawa tamu-tamunya itu bawanya hadiah itu emas satu tagem semua itu. Masya Allah. Iya. Ini kan katanya si anaknya itu dapat hadiah sahabat dari familinya, mungkin familinya Mister, terus family majikan perempuannya ya Mbak Halimah ya. Iya. Mungkin datang itu bawa hadiah kayak emas. Kalau di sini tuh kan, ini ngomong-ngomong saya mau nanya sama Mbak Halimah, dikasih hadiah nggak? Boro-boro majikannya pelit banget. Nggak dikasih hadiah Nggak sahabat. dikasih hadiah. Padahal ini Mbak Halimah ini selama 40 hari sahabat ya,
tidur kurang, ya makan juga seperti itu. Ini Mbak Halimah kan sudah cerita tadi sahabat ya. Kan seharusnya itu sahabat ya mikir, oh ya ini meskipun nggak seterusnya kerja gitu, seharusnya kan dikasih hadiah. Ya nggak usah banyak lah, 100 rial Saudi itu sudah kita ini Ya alhamdulillah gitu. sudah senang ya. Sudah senang gitu. Tapi ini nggak dikasih Tapi, hadiah, nah, cuman mungkin bukan rezeki saya, gimana lagi orang majikannya pelit. cuman dikasihnya gajinya doang ya. Gajinya Mbak Halimah. doang ya alhamdulillah, cuma dikasih ongkosnya taksi. Ongkos taksi yang pulang. Gitu ya, jadi nggak ngambil kepunyaan Mbak Halimah. Iya. Itu aja sahabat gitu ya. Mungkin kata Mbak Halimah tadi bukan rezekinya, belum rezekinya Mbak Halimah dapat hadiah dari majikan itu Dari gitu. majikan, ya. Tapi kalau majikannya kata Mbak Halimah baik, Alhamdulillah majikannya baik, nggak Cuman ada pelit ya. omongan, cuman pelit banget. cuman pelit Ya kalau gitu. kerjaan itu apa kata saya gitu, maksudnya di dapur apa kata saya, ya anaknya itu seperti yang mandiin saya juga, yang mandiin semuanya saya, soalnya majikannya belum tahu mandiin katanya karena anak pertama takut katanya itu. Jadi ini Mbak Halimah ini sahabat ya, kayak baby sister. Saya Ya, sampai nggak ikut bilang di campur. dalam hati saya, ya Allah kapan selesainya kerjaan saya kalau digendong begini terus majikannya tidur ini, kata saya. Anaknya nangis, kenapa nggak diganti? Saya bilang gitu, tapi di dalam hati nggak bisa ngomong itu sama majikan. Nggak enak ya. Yang nggak enak karena majikannya baik, nggak ada omongannya. Gitu. Ini ngomong-ngomong katanya sih masih mau sampai ya? Benar Iya nggak? mau sama saya, tapi saya nggak mau, udah capek banget. Ini sahabat kayaknya majikannya cocok sama Mbak Halimah, mau Mbak Halimah terus gitu, nggak mau diganti orang lain. Terus Mbak Halimah katanya ngomong disuruh ngambil di Sarika, tapi katanya nggak suka nggak suka ngambil di Sarika katanya, mintanya saya, katanya dia bilang gitu, jangan pergi katanya, itu anak saya udah cocok sama kamu katanya, dia bilang gitu. Kata saya diem aja ya, nanti kata saya kalau udah saya ijazah nanti kasih kabar sama kamu. Kalau sudah pulang dari sini ya. Iya. Ya gitu gimana saya. sahabat, mau Mbak Halimah gitu, orang kerjanya misalnya coba ganti gitu waktunya Mbak Halimah mau ngerjain pekerjaannya, coba bantu sama dia, pegangin ke apa gitu kan enak gitu. Jadi Mbak Halimah itu bisa menyelesaikan kerjaan yang lainnya gitu. Orang ini mandiin, ganti pampres, Iya, ganti baju, segala-galanya saya. Majikannya itu nggak ikut campur kecuali tidur malam itu baru ditaruh di kamarnya, ya tidur sama majikannya. Kalau nangis nanti jam Ngetok. 3 ngetok pintu saya. Tuh kan sahabat. Halimah katanya, anak saya katanya bangun nangis, katanya minta susu. Ya bangunlah, walaupun saya udah tidur bangun bikinin susu. Aduh, itu sahabat gimana nggak kurus Mbak Halimah, tidur kurang, makan juga seperti itu, kerjaan juga kayak gitu sahabat. Tapi kan harus sabar ya. Iya, terlanjur masuk lah Iya. gitu. Ya setidaknya mau tidak mau itu kita harus sabar gitu Iya. ya. Katanya kata adiknya itu, katanya haram Halimah anak ini ditinggal sama kamu, katanya dia udah suka sama kamu katanya, padahal itu bayinya belum tahu apa-apa. Iya, karena itu alasan pertama sahabat dibilang haram. Masa kamu ninggalin anak kecil ini sudah cocok sama sampean gitu. Itu karena apa? Karena Mbak Halimah terus terang sahabat, ya setahu saya Mbak Halimah ini kerja sama saya gitu. Kerja sama saya Mbak Halimah ini memang tidak pernah nggak banyak ngomong gitu sahabat ya. Kalau misalnya disuruh ya meskipun sama majikan saya itu, Halimah ini nurut aja Mbak Halimah. Toyib, iya gitu, dipanggil itu, iya madam, langsung datang. Disuruh apa aja itu singkat Mbak Halimah, iya. Makanya itu cocok majikan saya itu sama Mbak Halimah. Itu sebenarnya si majikan saya, majikan Mbak Halimah juga gitu. Misalnya kerja zaman itu ke sana itu ya sama saya gitu ya. Kalau dianya mau gitu, ya berhubung dia sudah tahu saya sama Mbak Halimah, jadi kalau nggak mau kan nggak enak gitu. Ternyata sekarang sahabat kalau kerja nginep muter kerjanya kayak gitu ya Mbak Halimah ya. 24 jam itu nggak berhenti sama sekali.
sekali, paling berhentinya cuma itu sholat, Tuh makan kan. gitu. Mm-mm. Udah itu habis asar itu ya lagi gosok, dipanggil terus, kata saya kapan selesainya gosok ini kalau dipanggil terus. Saya Iya. bilang gitu, tapi di dalam hati Iya, kerjaan banyak sahabat, terus mana masih megang anak gitu. Tapi nggak disuruh masak di situ Bahli enggak. enggak, apa yang enggak, orang enggak pernah masak majikannya Karena enggak diet, disuruh iya. masak. Orang diet. Karena makan kayak gitu terus ya. Kata uminya bilang sama saya, Halimah katanya itu madam jangan dikasih makan banyak-banyak takut gemuk katanya. Dia bilang gitu, makanya setiap hari makan roti. Ternyata sahabat, pembantunya ikut kurus. Makannya cuma roti. Ikut-ikutan majikannya ya. Iya. Padahal pertamanya Masya Allah Mbak Halimah itu kerja sama saya, kan sahabat udah tahu sendiri kerja sama saya Mbak Halimah kayak apa badannya. Pulang sahabat ini 10 kilo habis karena dipesan katanya majikannya jangan dikasih, kata ibu majikannya jangan dikasih makan banyak, jadinya Mbak Halimah juga diet ya. Iya, diet Itu ada faidahnya Mbak Halimah kerja di situ, tambah kurus, tambah ngurangi gemuk ya. Iya, Itu nomor 1. Tapi sahabat ya namanya juga kurang tidur, terus capek, kerjaan banyak. Iya. Kalau nggak megang anak kecil nggak masalah kerjaan itu, cuman udah kerja masih megang anak kecil, jadi nggak ada istirahatnya sama sekali. Itu yang bikin capek. Iya benar Gitu. sahabat, benar. Terus pas waktunya tidur jam 3 itu mang baru tidur. Iya, ya. Belum 1 jam ya Belum. tidur. Langsung diketok kalau misalnya dia nangis minta susu, terus minta ganti Anaknya pampres. pura-pura digotong ke kamar saya itu. Oh, Digotong anaknya itu jam 9. Kalau jam 9 itu Pagi. anaknya pagi itu bangun digotong, padahal anaknya itu tidur, katanya saya mau ke hammam katanya. Orang sama saya itu digendong diginiin anaknya itu tidur. Cuman majikannya itu yang nggak tahu. ya mungkin apa dianya itu Mau tidur dia suruh nungguin anaknya iya, gitu. dianya mau tidur, terus anaknya suruh tungguin ke Mbak Halimah gitu. Iya. Ya kenapa nggak sekalian pindahin tempat tidurnya, tidur sama Sofian? Betul nggak? Biarin majikannya tidur, biar Majikannya anaknya kan tidur sama kalau Sofian. malam tidur di kamarnya majikannya, kalau siang itu pindah ke kamar ruangan TV. Ya karena kalau Suaminya sendirian tidur kalau siang itu. Soalnya takut ganggu yang nangis itu. Kasihan suaminya, soalnya suaminya kerja nggak pulang-pulang. Masya Allah. Datang Jadi berduit berangkatnya ya. siang, iya berangkatnya siang, pulangnya malam, jam 2 malam, jam 3 gitu. Gitu ya. Ya sahabat, mau gimana lagi Mbak Halimah mau betah gitu. Misalnya itu mau ngelanjutin. Lagian kan saya butuh Mbak Halimah. Soalnya di majikan-majikan yang lainnya, selain majikan itu, Mbak Halimah sudah paham sama saya kerjaan itu. Terus kalau misalnya saya bawa partner baru, saya yang ngajarin sahabat. Kayak tempat sabun, terus kayak tempat bersih-bersih, sapu, apa itu saya yang ngajarin gitu. Kalau tempatnya di situ, ngambilnya di situ, kembaliannya ke situ gitu sahabat. Jadi kalau sama Mbak Halimah kan saya udah sering sama Mbak Halimah, sudah barengan gitu. Jadi majikan-majikan saya itu sudah paham, sudah tahu Mbak Halimah misalnya sudah datang buka abaya, langsung tempatnya sabun di sini, tempat bersih-bersih di sini, terus ngambil sapu tempatnya sudah tahu gitu sahabat. Jadi saya nggak usah ngomong sama Mbak Halimah gitu. Kalau sama partner baru sebenarnya sih saya itu agak capek, soalnya apa, belum tahu kerjaan yang mau dikerjain, mana kursi yang mau harus dielap, mana yang harus dikebut, mana tempatnya di mana, seperti itu sahabat. Kalau sama Mbak Halimah alhamdulillah karena sudah paham Mbak Halimah ini sama kerjaan di rumah majikan saya gitu. Aduh gimana ini ceritanya Mbak Halimah ini. Saya aja yang dengar dari Mbak Halimah tadi, saya juga ikut capek gitu. Soalnya dari jam 9 bangun, tidurnya sampai jam 2 malam. Jam 2 malam.
itu. Ya akhir jam 3 ya. Iya, akhir jam 3. Itu aja sahabat, kalau misalnya anaknya nangis masih ngetok ke kamarnya Mbak Halimah. Kalau saya udah tidur gitu diketok sampai jam 4 itu saya nggak bisa tidur gitu. Soalnya kebangun Kebangun, ya. Jadi iya. nggak bisa Malah tidur kepala lagi. saya pusing kalau dibangunin gitu, kalau nggak bangun sendiri. Iya, soalnya kan apa namanya, kaget gitu. Iya, kaget. Apalagi pertama maksudnya baru tidur gitu langsung Iya, diketok baru gitu. lelap langsung dibangunin gitu kan. Iya. Itu kepala pusing. Jadi gimana menurut sampean? Enakan zaman apa bulanan? Ya enakan zaman sih. Nyantai sama Asma ya. Kalau walaupun kerja 8 jam 10 jam tapi kan pulangnya bisa istirahat Iya. gitu, bisa Kalau- rebahan. Iya. Kalau kerja bulanan itu kalau udah selesai masih muter itu, walaupun kerjaan selesai muter megang anak, inilah itulah, nggak selesai. Ini Capek. sahabat belum masak ya. Itu belum masak. disuruh masak sama majikannya. Masih kerjaan cuman beres rumah Beres rumah megang sama anak kecil. megang anak-anaknya itu. Sudah capek sahabat, apalagi mintanya nanti suruh masak nasi, suruh masak idam ya. Iya. Gimana ada waktunya Nggak sampai ada waktunya. Iya, makanya itu. Saya kalau ngepel itu 3 kali mungkin sama Mbak Halimah ini. Itu aja lama diangkatnya sahabat. Baru Mbak Halimah jam 2 malam miss call gitu ke saya itu. Loh, kok ini jam segini masih nggak tidur, kata saya itu. Kan saya jarang sahabat tidur jam 2 gitu. Belum tidur sayanya gitu. Taunya ada Mbak Halimah ngebel ke HP saya itu. Taunya ditanya baru masuk kamar sahabat. Ternyata ini benar Mbak Halimah ini cerita yang tadi itu. Kata saya, ini mah parah ya. Iya. Kalau di rumah uminya itu, diam di rumah uminya itu jam 8:30 udah bangun. Pagi. Iya pagi, udah jam 8:30 minta makan majikan. Sarapan pagi sarapan ya. pagi majikannya itu. Oh, yang masih minta tadi. diladenin sama sampean. Iya. Itu capek sahabat. Iya. Ya, beginilah namanya juga menjalani tugas. Terus sudah dibayar oleh majikan, ya kata Mbak Halimah tadi harus sabar. Harus sabar. Mudah-mudahan ya Mbak Halimah uangnya Jadi, mudah-mudahan barokah manfaat Iya, dari dunia amin. sampai akhirat ya. Amin, amin. Jadi rezeki yang barokah gitu. Amin, amin ya Rob. Nah, seperti ini sahabat ceritanya Mbak Halimah. Ya, alhamdulillah turun 10 kilo terus sampai kurus, pulang dari majikan selama melayani majikan 40 hari. Sekarang tambah kurus terus turun 10 kilo. Ini cerita tadi dari Mbak Halimah sahabat. Ini kan Mbak Halimah dari dulu kerjanya cuma jam-jaman ya. Ya Iya. bareng saya ya Mbak Halimah ya. Iya. Cuma sekarang ini ngambil selama 40 hari melayani majikan, ya pinginnya cepat pulang. Terus gimana ngebayang 40 hari itu pingin cepat ya Mbak Halimah? Saya itu kalau mau tidur itu ya Allah kapan siangnya, kapan malamnya gitu, kapan selesainya itu nih 40 hari udah capek kata saya itu. Ya Allah. Mikirnya saya begitu. Apa capeknya apa itu? Kalau kerjaan ya biasalah capek, Iya. tapi yang megang anaknya itu saya walaupun anak kecil yang dipegang begini itu saya capek Iya. di sininya itu. Bener. Nangis terus diginiin nangis terus nggak tahu siang malam nangis terus bayinya itu jadi capek ke kita gitu. Ibunya nggak ikut campur, Iya, ibunya maksudnya tidur. Sudah ke itu ya, sudah Iya. dipasrahkan ke Mbak Halimah semua ya. Sahabat, makanya buat sahabat-sahabatku semuanya yang kerja bulanan, yang sudah kerja netap di majikan, mudah-mudahan selalu sehat, berkah rizkinya, dapat rizki yang barokah, jadi rizki yang barokah gitu sahabat ya. Ya pokoknya disabarin aja gitu. Ini Mbak Halimah sudah nggak sabar katanya yang kemarin kerja 40 hari sahabat, karena udah tahu sendiri kerjaan kayak gitu. Nah sahabat, terima kasih banyak ya sudah menonton video Asma sampai selesai. Mbak Halimah sudah cerita tentang kerjaannya yang selama 40 hari melayani majikan di rumah majikan. Ya alhamdulillah Mbak Halimah masih diminta sama majikan suruh ngelanjutin, cuman Mbak Halimah menolak karena ya Mbak Halimah kan
tahu sendiri saya juga butuh temen buat partner saya kerja gitu ya, karena kemarin-kemarin Mbak Halimah demi menghargai permintaan majikan ya, Iya. karena majikan sudah tahu saya ya, sudah tahu Mbak Halimah gitu sahabat. Pokoknya jangan lupa ya sahabat, di subscribe, like dan komennya, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Asma tambah semangat bikin video-videonya. Pokoknya dukung terus channel Asma agar Asma tambah berkembang dan tambah semangat bikin video-videonya. Sekarang kan Mbak Halimah sudah cerita semua, saya akhiri dulu sampai di sini ya sahabat. Semoga video-video Asma ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dulu sampai di sini. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.